Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari modul 3, di mana di modul 3 ini kita akan membahas di tepatnya pada submodul 326. Sini 326 untuk di lab enumeration with map. Jadi di sini ada topologi di lab enumeration with map, di mana di sini ada 5 PC dengan IP dengan virtualan yang berbeda, dan ada juga di sini server, virtual switch-nya, dan ada networknya. Jadi di sini objektifnya, di mana NITMap ini sangat powerful untuk alat open source untuk jaringan, mapping, dan discover. Jadi di lab ini kita akan menggunakan NITMap sebagai bagian dari activity listening strategi kita. Untuk background atau skenario nya di sini Warsak itu menunjukkan capture yang biasanya terdapat activity di machine sebentar, di mana di machine 10.6.0 di Menzi network. Kamu juga itu akan diperkenalkan atau akan di ask atau diberikan tugas to do some active record on the machine to determine what service it might be offering and if there are vulnerable applications that could present security issue. The IP address of the species computer is 10.6.6.12.3. You have access to Kali Linux on the 10.6.6.0 network. Jadi require resource-nya tuh apa yang kita butuhin di sini adalah Kali Linux VM for Epical Hacker Course. Jadi kita masuk dulu untuk virtual machine-nya. Sini kita masuk dulu. Kita open. Di sini sudah starting, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita lanjutkan. Seperti biasa kita login dulu kalinya. Kita login. Sudah login muat. Kita hapus. Oke, di sini kita masuk juga. Filter dulu. Oke, sini untuk pertama kita login ke Kali dan server Kali, kita open terminal Windows
kita buat terminal. Ini kita tekan n net min p. Oke, lihat satu data menonton. Jadi di sini step 2 kita menginvestigasi Nimap option dan fiturnya. Kita menggunakan command Nimap tanpa spesifikasi apapun. Ini Nimap, enter, kita lihat dikasih sini ada saja. Setelah itu di sini step di part 2 kita perform basic Nimap scan. Jadi di sini kita step 1 kita initiate a basic Nimap scan of the target komputer. Kita menginisiasi basic Nimap untuk men-scan target komputernya menggunakan Nimap SN dan kita masukkan tuh IP komputer yang kita targetkan untuk men-scan /24 jadi sini sudah ini home ini aktif host di lokasi DMZ network. Jadi sini ada berapa yang aktif? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak 7. Oh 6. Salah. Ini kita lanjutkan sini the host. Dan the host 10.6.3.23 masih invite atau sudah identified sebagai station di Versa Capture, dan ini necessary to perform additional information to discover more about the computer and its service. Menggunakan Nimap, komen yang bakal kita jalankan itu adalah default scan on target host di target hostnya. Menggunakan Nimap 10 6 6 23 oh sorry 10 jadi potensi di sini dan stage ini di open di service ini FTP, SSH domain, FTP NetBSD SSN dan Microsoft DS di satu IP address. Kita lanjutkan di opsi kedua, di mana di option min-o bisa kita gunakan untuk fitur determine informasi tentang operasi sistem yang berjalan di target host. Nimap option Nimap pengaturan Nimap yang dibutuhkan untuk additional permission dan harus kita jalankan di root. Jadi kita menggunakan command sudo command untuk find operation atau mencari operasi sistem informasi tentang target tersebut. Kita menggunakan Nimap min-o command enter password kali and completed. Oke, jadi di sini penjelasannya singkatnya kita menggunakan sudo ditambah dengan command Nimap min-o. Nanti kita akan disuruh masukkan yang namanya password dari admin. Oke, langsung kita eksekusi Nimap min-o 10 6 6 masukin kali sini. Nah, ini sudah men-start dan Nimap 1 window IP address. Kedua, dari sini option atau mengembangkan additional information tentang the host dan service, tentang hostnya dan service-nya menggunakan Nimap ini. Nimap min p 21 min sp min p4 10.6.6.23. Oke, nanti sudah mendapatkan datanya. Oke, sekarang kita bakal menggunakan yang namanya the option A, execute of detection. Sama seperti tadi, mungkin untuk ini kita berbeda di A nya sudah.
output of the command, notice the output indicates a connection was made between antara Kali Linux system dan target FTP server. How many FTP server access to? Sorry. Sini banyaknya FTP server, kurang lebihnya itu langsung aja kita lanjut ke yang selanjutnya, di mana sini investigasi SMB service dengan script. Gunakan command unit mimpi 139 445 10 6 lanjut di sesi yang C, di mana sini dengan init min script smb menu users .sp mimpi 139 di sini 329 ruangan 343 ya, sampai 329 itu berarti biar lebih gampang dan rampung kita pakai singkat dulu kan, biar lebih singkat dan gampang dirampung. Nah, ini kita dulu clear. Ini saya pilih sini dan sini saja. Oke, sebelum kita masuk ke labnya, kita bakal masuk dulu ke packet crafting with Skype. Kita membuat paket dengan Skype. Jadi di lab ini kita bakal menggunakan Skype, Python basic packet and creation tool untuk mengcraft custom packet. Sini backgroundnya ada penetration tester, and ethical hacker often use specially crafted packet to discover and or exploit vulnerability in client infrastructure and system. You have used Nmap to scan and analyze vulnerability in a computer attached to the local network. In this lab, you perform future reconnaissance
on the same computer using custom ICMP and TCP packet. Oke, langsung ini kita lihat. Jadi tujuan lab ini yang pertama itu mengenalkan dan menyelidiki SCP. Di bagian kedua kita menggunakan SCP untuk mengendus sniffing lalu sniffing lalu lintas jaringan atau traffic network. Bagian 3 membuat dan mengirim paket SCMP seperti ping custom. Dan bagian 4 membuat dan mengirim paket TCP SCN untuk melakukan pemindaian port. Bagian pertama di sini kita bakal memahami apa sih itu kemampuan dari SCP. Jadi SCP itu adalah program Python yang memungkinkan kita untuk mengirim, mengendus, sniff, membedah, discrete, dan memasukkan port seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Lalu langkah kedua di sini kita bakal menjalankan SCP dengan hak akses root dengan mengetik kita pertama sudo. Oke, sudah masuk. Kalau terus kita bakal menjalankan SCP dengan mengetik SCP. Oke, sudah masuk ya di sini. Untuk welcome to SCP udah masuk nih. Lalu kita coba untuk SCP ini menunggu banyak sekali protokol. Untuk melihat daftarnya kita menggunakan fungsi ls. Nah, ini kita bakal melihat. Sini kita akan melihat daftar yang sangat panjang jika kita scroll ke atas dan bisa menemukan berbagai protokol termasuk TFTP. Lihat kan beberapa banyak format ya. Jadi di sini jawabannya itu adalah 9. Jadi bakal jawabannya 9. Oke. Lalu di sini kita bakal melihat lebih banyak dalam struktur paket feeder ID menggunakan sama seperti ini, tapi di sini untuk di dalam kurung ini kita menggunakan IP. Oke, kita enter. Nah, sini how many use explore to navigate through all layer using query GUI. Di sini kita bakal ada pemilihan di mana ini menanyakan beberapa output ini dan diagram header IP4. Perbedaannya adalah yang pertama di different serve di diagram masih disebut sebagai tools atau type of service di SCP. Ada file tambahan bernama option di output SCP. Spoofing, jika kita ingin membuat paket balasan dikirim ke mesin lain, kita harus mengubah field source-nya itu atau mengubah field source IP address. Lanjut ke bagian kedua. Di sini SCP ini bisa berfungsi sebagai website atau TCP dump untuk menangkap paket dari jaringan. Nah, gimana caranya? Dengan di program SCP ini kita bakal menjalankan yang namanya fungsi sniff. Sniff. Nah. SCP ini akan mulai mendengarkan traffic layer di interface default atau Ethernet 0. Kita bakal menunggu terlebih dahulu untuk SCP-nya muat. Oke, jadi sini kita bakal membuka terminal baru. Kita jangan terminal yang lama. Sini kita buka dulu terminal barunya. Oke, sini kita buka terminal baru. Yang terminal SCP yang di close, kita bakal coba klik minc 5 www.cisco.com. Nah, saya sini bermaksudnya. Jadi kita kembali ke SCP dengan Ctrl C untuk mengirimkan sniffing. Kembali ke SCP. Sniffing. Simpan apa dengan variabel A di ringkasannya seperti ini ya. Sniffing di interface itu di terminal
SCP, kita akan menangkap lalu lintas menuju ke mesin filter target di 10.6.6.3. Interface yang digunakan adalah DR min internal. Jadi untuk kode sniffnya kita menggunakan sniff iFace dengan DR internal. Selection. Lalu kita buka browser Firefox dan kita coba kunjungi http 10 ini. Oke. Di permainan setelah hal muncul, kita kembali ke escape dan tekan Ctrl C. Escape, Ctrl C. Nah, ya, kita bakal nyoba tangkap pengasannya seperti tadi tuh formnya. Lalu yang ketiga, kita di sini jalan kita memfilter dan memasang paket. Sini kita jalan ke sini lagi. Nah, tapi di sini kita bakal menangkap hanya 10 paket. Ya, bakal masukkan ya, selection. Coba. Lalu kita buka terminal baru dengan ID target. Nah, kita sini oke. Aduh. Ada crash sedikit. Crash. Jadi dia akan berhenti setelah menangkap 10 paket. Sekarang kita lihat ringkasan bernomor dengan n summary. Kita bakal melihat 5 pasang echo request ini kalau diklik. Untuk melihat paket tertentu kita gunakan nomor indexnya. Misalnya di sini kita coba nomor 2. Anda akan melihat capture. Oke. Oh, sorry. Belum kita ganti. Coba di sini untuk min A. Session in sini bakal lihat di tengah. Dan habis ya. Jadi lanjut ke bagian ketiga, kita membuat dan mengirim paket SMP custom. Sekarang bagian yang paling seru itu adalah membuat paket itu sendiri. Langkah yang kita butuhin itu 2 terminal nih, dengan SCP yang berjalan sebagai root. Terminal 1 itu sniff ya, ini terminal 1, dan terminal 2 itu sender atau pengirim. Jadi di terminal 1 ini kita coba masukkan sniff. Sniff terminal 1 kita pastikan. Sebentar. Lanjut ke terminal 2, di sini untuk sender. Tugasnya sebagai pengirim SMP. Dan untuk melihat apa yang terjadi sender. Masuk ke sini dulu.
dan skip. Sebagai paket di terminal 2. Paket terkirim kita cek lagi di terminal 1 dan sini informasinya tersimpan dan lihat dikasih paket di terminal 1. Si paste. Sini untuk antenanya 001 ini ether. Kita cari paket balasan dari 10.662 ke 661 10.3 nih. Oke, mungkin cukup sekian untuk video ini. Kita lanjut ke video selanjutnya di 32.10. Never sleeping with WhatsApp. Jadi di selanjutnya sini kita bakal masuk di lab meeting di Rorschach. Dalam paduan ini kita akan mempelajari cara menangkap dan menganalisis traffic network yang akan kita gunakan sebagai TCP DAM untuk menangkap data dan menganalisis protokol jaringan paling populer di dunia. Untuk memeriksa kemampuan ini sangat penting memahami apa yang terjadi di jaringan kita dan melakukan pengintaian pasif. Tujuannya, yang pertama menyiapkan mesin untuk menangkap lalu lintas jaringan. Yang kedua, menangkap dan menyimpan lalu lintas jaringan menggunakan TCP DAM. Dan yang ketiga, melihat dan menganalisis hasil tangkapan paket menggunakan WhatsApp untuk menemukan informasi sensitif. Jadi persiapan awalnya, sini kita pastiin udah masuk ke Kali Linux. Kita pause dulu. Kita pause. Mulai dulu kita pause. Terus kembali awal. Oke, masuk di terminal. Oke, perintah awalnya sini kita persiapan host dan kita bakal nyari dulu direktori kerjanya dengan PWD. Di sini kita ada di home/kali. Jadi catatan lokasi ini adalah singkatan untuk home/kali. Sini lapel paket DAM titik isi API dan disimpan nanti. Oke, kita coba if config. Kita bakal lihat untuk IP. Ini bakal muncul IP dan kasarnya sini tuh internetnya kita menggunakan internet 10.0.2.15 dan mas 25. Selanjutnya setelah IP config kita bakal menemukan default gateway nya menggunakan IP root. Nah, jadi kita defaultnya itu
red 0. Jadi alamat IP yang muncul setelah default via adalah alamat default gateway. Nah, kita bakal catat untuk alamat ini. Nah, selanjutnya kita bakal menemukan server DNS menggunakan cat. Nah, menggunakan comment cat kita pastikan. Nih, di sini ya. Nama servernya 172.20.10.1. Ini adalah server DNS alamat kita. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, kita akan menangkap dan menyimpan lalu lintas jaringan atau traffic network. Sekarang kita bakal menggunakan TCP/DAM, sebuah sniff terorasi command line yang sangat handal untuk kita. Jadi di terminal ini kita akan menjalankan perintah TCP/DAM dengan beberapa opsi penting. Jadi perintah ini menggunakan hak akses root, jadi kita gunakan sudo terlebih dahulu. Jadi untuk penjelasannya di sini sudo komen sudo ini akan menjalankan perintah sebagai user root. Min ETH 0 kita memberitahu bahwa TCP/DAM untuk mendengarkan hanya di antarmuka ETH 0, jadi tidak bisa di antarmuka lain. Min S0 kita mengatur ukuran snapshot, panjang paket yang ditangkap menjadi default yang cukup besar untuk menangkap seluruh paket. Min paket DAM dot PCIP, kita di sini bakal menulis output langsung profile yang bernama paket DAM PCIP alih-alih menampilkannya di layar. Jadi dia bakal langsung menuliskan outputnya. Kita bakal masuk kali ini nanti TCP/DAM. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menghasilkan traffic networknya. Di sini kita biarkan TCP/DAM berjalan. Sekarang kita akan melakukan beberapa aktivitas browsing untuk ditangkap. Pertama, di sini kita coba buka browser yang ada di Kali. Kita kunjungi google.com. Buka dan kunjungi tab Netaka. Melakukan tab baru netaka.com. Langkah ketiga kita bakal memberhentikan TCP/DAM ya. Sini ini Netaka sudah terbuka. Kita coba memberhentikan TCP/DAM ya dengan menggunakan proxy. Lalu kita pastiin pakai TCP/DAM ini udah dibuat di direktori kita nih dengan perintah ls paket TCP/DAM. Sini beberapa. Oke, benar ya. Jadi bagian selanjutnya kita bakal mulai dan menganalisis tentang paketnya, dan kita akan membuka file TCP IP-nya di WhatsApp dan mulai mengintainya. Langsung ke WhatsApp. Setelah WhatsApp terbuka, kita masuk ke file open. File open, kita pilih paket paketnya TCP salin dan nah di sini selanjutnya kita bakal lihat situs web apa saja yang coba diakses oleh browser di WhatsApp. Ada gelar filter di layar atas, kita ketik DNS di sana dan tekan enter. Ini akan menyaring dan hanya menampilkan pakai DNS. Hanya bakal menyaring pakai DNS. Lalu kita juga bisa melihat banyak dari query DNS, bukan hanya menampilkan untuk Google.com dan Netaka.com, tapi juga untuk situs-situs lainnya yang terkait seperti situs analitik, media sosial, internal di halaman tersebut. Kalau misalnya ada seorang mahasiswa yang membuka situs terlarang seperti online atau yang lain, bisa terdeteksi di sini. Bakal dilihat untuk ID-nya. Jadi kita coba pilih salah satu baris yang berisi standar query.
di panel detail paket ini, kita di bawah paket itu bakal terbuka Ethernet 2. Kita masuk dulu sebentar. Ethernet 2 nih. Destinasinya IP-nya IP4. Di paket balasan kita buka domain name system atau DNS. Di sini kita akan melihat alamat IP yang terkait dengan data.com. Langkah ketiga, di sisi FTP ini kita tutup WhatsApp, kita melakukan penangkapan baru. Kita buka kembali WhatsApp. Kali ini jangan buka file, tapi mulai penangkapan langsung. Kita temukan atau mungkin terhubung ke jaringan 1026. Biasanya bernama BRB tadi. Kita silakan catat contoh BRB nih. Kita coba browser yang bunyi 1026. Selanjutnya kita kembali ke browser dan tombol stop berwarna merah menuju ke arah atas. Tombol stop menuju ke arah atas. Di panel detail paket, kita cari dan buka HTML from encoder. Nah, di sini kita bakal bisa melihat yang namanya password yang misalnya destinasinya protokolnya kayak menggunakan langsung sudah di detail paket, cari dan buka bagian HTML detail paket ini mana. Keempat, kita filter request metodenya di sini. Kita cari paket nama server pertama kali untuk melihat cookie ke browser kita mengupdate cookie. Oke, cukup sekian untuk video ini. Kita bakal lanjut ke video selanjutnya. Selanjutnya ada di
336 dan 343. Sini untuk 336 kita dulu. Nah, kalau masuk ke ini vulnerability scanning with titles. Jadi di lab ini kita bakal mengeksplor network vulnerability scanning tools dan menggunakannya untuk memperform vulnerability scan di target host. Misalnya di sini ada ping min C5 10 23. Aduh, C5 ini masih. Nah, kedua kita coba untuk ini minmap min SV. Selanjutnya kita identify ini sudah coba sudah minmap sini. Sudah. Jadi di step 3 ini kita menggunakan minmap vulnerable script untuk men-scan neighborhood. Sini kita menggunakan minmap min script kemudian dan menjalankan vulnerable script. Sintaks ini bakal komen minmap min sv. Ini untuk scriptnya. Min script script min alias CSS sama yang 4 10 3 CR. Sini
Ini perhatikan baik-baik outputnya. Di bawah layanan operasi sesar ada tabel 2. Kita akan melihat daftar rentetan yang teridentifikasi lengkap dengan ID, city common, vulnerable, dan explosion. Layanan yang memiliki rentanan yang sudah dieksploitasi adalah operasi sesar CVE yang memiliki skor kerentanan 5.0 atau lebih tinggi adalah CVE 2019 sampai dengan 6100. Memiliki CVE di database nasional. Kita coba buka browse. Bukan data lengkap datanya. Ini kita coba untuk jalan lagi. Coba jalan lagi untuk menghasilkan DKML solution. Install. Lagi install. Kita coba download ini. Melihat kesalahan ini. Kasih untuk memilih target. Target kita ke menu, kita ke scan task. Ini task yang masuk pertama. Kita klik icon task wizard. Dia unsur kayak scan. Untuk laporan tinggal klik bawah data kita membersihkan clean up dengan sudo gpn start. Scan lagi.
stopin menggunakan transmisi. Masuk ke selanjutnya di terakhir di modul ini, dimana di lab ini kita tuh bakal menginvestigasi sumber informasi kerentanan setelah menemukan beberapa potensi kerentanan di lab sebelumnya. Dan sekarang saatnya kita bakal menjadi data cyber. Sini ada sumbernya 4, CVE, CWE, CDDPD, dan CVSS. Tujuan lab ini kita bakal meneliti tentang database vulnerability and exposure CVE. Persiapannya, sini kita coba masuk ke menu browser. Coba memilih menu about dan overview. Kita bakal membuat informasi dasar tentang video dan podcast. Misi program ini adalah utamanya untuk mengidentifikasi, dan membuat katalog kerentanan keamanan yang diungkapkan secara publik. Jadi siapa sih yang menentukan ID CVE? ID CVE ini ditetapkan oleh organisasi dari seluruh dunia disebut dengan CVE Number Authorization. Selanjutnya ini hanya pertanyaan yang bisa dijawab nanti. Langkah kedua, di sini kita bakal mengumpulkan informasi tentang kerentanan di CVE ini. Kita bakal melakukan kotak pencarian. Sini kita bakal coba cari CVE 2021. Sini ada. Jadi untuk menetapkannya kita akan menemukan diskusi singkat tentang kerentanan tersebut. Versi yang terdampak menurut informasi, versi organisasinya rentan adalah versi 6.2. Jadi di 6.2 ini hingga 8.x, sebelumnya 8.8. Pembaruan terakhir ini mungkin berubah, tetapi pada saat penulisan lab, pembaruan terakhir adalah 14 Februari 2023. Di bagian bawah halaman detail CVE biasanya ada tautan referensi. Kita klik tautan tersebut ke NPC. Di halaman MVD untuk CVE ini, kita ke bawah di bagian weakness enumeration. Baru kita bakal menjelajahi common weakness enumeration menggunakan HTTP, TLS, astaga.
jadi tujuannya adalah untuk menghentikan penggunaan dari sumbernya. Jadi dan ada tentang spesifik yang ditemukan produk tertentu. Jadi kita bakal gunakan fitur ID lookup di pojok kanan atas situs yang masukkan. Kasih mulu. Judul sini dua tulis nomor dulu jadi seperti itu. Bisa dibaca langsung ke jadi misi-misi untuk mempromosikan inovasi dan daya saing industri AS melalui kemajuan ilmu, pengetahuan, standar dan teknologi untuk meningkatkan keamanan ekonomi dan kualitas hidup. Dari halaman di sini kita bakal aplikasikan ke topics informasi teknologi, lalu ke national vulnerability database. Kita masuk di sini. Masuk ke topik. Buat NVIDIA ini bukanlah pembuat dari CPI, sebaliknya NVIDIA melakukan analisis mendalam terhadap CPI yang telah dipublikasikan. Jadi kita bakal klik dashboard untuk melihat statistik rentanan. Kita bisa lakukan mulu. Common vulnerability scoring system. Tiga kelompok metrik seperti base, temporal, dan informal. Teknik spesifik yang dokumen untuk membangun cara kerja dan sistem penilaian ini.
kedua kita bakal mengubah vektor CVP. Bagian security jadi vektor. Jadi pada kalkulator tombol sesuai dengan setiap komponen baru berbeda. Cara memasukkan semua nilai, perhatikan skor ini hasilkan. Lalu di sini isi nanti height. Hubungan CPI ini kembali berdasarkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kerentanan. CPI memberikan nama unit ID, CPI menghasilkan jenis kelemahan, NPD database mengambil dari ID CPI dan menambahkan data analisis termasuk skor keparahan atau authenticity. CPSS adalah sistem yang digunakan NPD untuk menghitung skor keparahan secara objektif. Jadi sederhananya itu CPI adalah nama kerentanan, CPI adalah jenisnya, NPD adalah value detailnya, dan CPSS adalah tingkat kebahayaannya. Dan cukup sekian dari video saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.